Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And Altcoins Update hari ini saya mau review kembali untuk BNB teman-teman sekalian. Binance Coin atau BNB ya so far sejak 3 minggu lalu masih termasuk salah satu koin yang anti badai sampai dengan hari ini. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari price actionnya ya, terutama dari perspektif time frame daily, kemudian dengan kondisi case yang ada dari CZ masuk ke dalam penjara ya untuk tempo hanya 4 bulan sebenarnya, which is itu relatif lebih bagus sebenarnya dibandingkan sentence sebelumnya yang katanya mau 36 bulan atau 3 tahun. Dan bagaimana kira-kira pergerakan BNB setelah kondisi tersebut? Ya, kalau kita ngelihat sejauh ini, BNB still consolidating di top range-nya, teman-teman. Jadi kita bisa bilang ini sebagai proses dia create base, dan so far udah lumayan panjang, guys. Sejak pertama kali dia mengalami rejection dan pullback, itu so far sudah berjalan atau berlangsung sekitar 54 hari. Ya, sampai kapan dia akan seperti ini? Tuh biasanya nggak ada yang tahu pasti. Cuma teman-teman sekalian, saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita mempersiapkan strategi atau pemanfaatan seandainya skenario-skenario tertentu terjadi pada BNB. Kira-kira langkah yang kita ambil seperti apa, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya BNB pernah mengalami situasi dan kondisi serupa. Itu terjadi pada sekitar 27 Desember 2023. Berlangsung konsolidasi selama lebih kurang 42 hari sampai akhirnya terjadi breakout, dan setelah itu udah nggak akan ada kesempatan lagi untuk buy the dip unless ada kondisi seperti ini. Dia terjadi pada sekitar 5 Maret 2024 yang mana itu terjadi akibat Bitcoin ya. Bitcoin yang create new all time high, abis itu ada panic selling sebentar, kemudian dia rally lagi, dan rally lagi. Jadi BNB ya, mungkin kalau teman-teman bilang, aduh ini koin kan udah tinggi, buat apa ya, istilahnya dicari tahu lagi. Ya, mungkin kan ada teman-teman yang buy BNB atau ada yang keep barang di BNB. Sekiranya timbul pertanyaan dong, ini koin atau token mau diapakan? Ataukah kalian akan pegang selamanya sehingga kalian bisa manfaatkan kayak launch pool, launchpad, dan pada akhirnya ya dapat profit dari situ gitu kan? Atau sebenarnya token ini ya bisa dicari kesempatan juga untuk dimanfaatkan sehingga ketika nanti dia mencapai titik area atau level tertentu kalian bisa melakukan profit taking. Ya itu kan bisa jadi satu pertimbangan juga tentunya. Jadi kalau kita ngelihat dari perspektif weekly, sebenarnya ini bener-bener wah, saya sampai mengulangi kata yang sama ya teman-teman ya. To be honest, BNB keren, gokil. Kenapa? Lihat lagi dari low point sebelumnya. Kita gunakan Fibonacci ya teman-teman. Kalau kita gunakan dan tarik Fibonacci dari lowest level ini, dan kalian bisa lihat ya, apakah retracement BNB dalam? Enggak. BNB hanya mengalami koreksi sejauh-jauhnya 23,6% saja. Itu dari keseluruhan pergerakan impulsif yang berlangsung dari 6 atau 9 Maret 2020 sampai peaknya itu di 10 Mei 2021. Dia hanya pullback hanya sekitar 23,6%. Bisa dibilang ini adalah salah satu yang koreksinya itu paling bagus, dalam tanda kutip malah paling bullish, saya bisa bilang teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Kalau kalian lihat dan kalian bandingkan mungkin dengan token-token lainnya, ya rata-rata token itu terkoreksi luar biasa cukup signifikan. Contoh misalkan ya, ini mungkin nggak satu sektor ya teman-teman, tapi kalian bisa ada gambaran kayak Polkadot, dia koreksi almost 100%. Mungkin Sandbox ya, katakanlah token-token Sandbox ya, atau token gaming. Di sini kalau kita lihat ya, ini dari lowest point ya, mungkin kita ambil dari sini ya, koreksinya lebih kurangnya masih oke lah ya, sekitar 50%-an, habis itu dia ketahan. Tapi untuk case-nya BNB, kita bisa lihat teman-teman, dia hanya bertahan di 23,6%. Inilah kenapa saya pikir BNB ini bisa dibilang strong banget dari segi sentimen ya, dan juga dari segi momentumnya. Ini dipertahankan, dan Binance bisa dibilang terus mendominasi pasar juga sampai dengan momen saat ini. Ya walaupun dengan berbagai badai yang dilewati, sampai CZ harus turun dari CEO, so far Binance tetap oke. Dan BNB-nya juga tetap bagus. Tapi teman-teman sekalian, ya of course kita juga nggak mau terlalu over optimistic gitu ya. What if ya, worst case scenario, kita melihat BNB tidak langsung naik, melainkan dia malah turun terlebih dahulu. Sebenarnya saya nggak ada masalah juga, karena kita bisa ngebit harga yang lebih murah, bisa ngambil dari range kisaran area order block ini ketika momen terjadi liquidity sweep secara massal, atau kita bisa juga mencoba untuk memanfaatkan atau mencoba untuk mengambil range area fair value gap ini sebagai penempatan untuk kita masuk kembali di market, teman-teman. Nah, saat ini
ini yang luar biasa ya. Kita ngelihatnya dia cuma membentuk A wave, B wave, ya. Let's say ini C wave, and then D wave, and probably ini E wave-nya teman-teman sekalian. Ya, kita coba marking seperti ini dan di sebelah sini. Nah, ini kalau misalkan secara rules-nya katakanlah triangle sendiri ya, setelah adanya pergerakan 5 wave ini, umumnya pergerakan dari suatu aset itu akan cenderung break, ya kan? Dan biasanya sih breakout. Kenapa? Karena symmetrical triangle-nya terbentuk, dia create base dari trend sebelumnya yang trendnya itu cenderung bullish. Jadi idenya adalah continuation trend atau meneruskan tren yang sebelumnya. Jadi ketika dia bertahan di sini, itu artinya tidak ada sellers yang masuk untuk menekan harga BNB turun lebih jauh. Itu pertama. Dan yang kedua, selalu ada orang yang bersedia membeli di sini. Atau sebenarnya idenya bisa dibalik, teman-teman. Artinya apa? Artinya ada orang yang aktif jualan tapi secara terbatas. Namun di saat yang sama ada orang yang membeli, mencoba untuk memanfaatkan atau mempertahankan harga BNB ini agar tidak turun lebih jauh atau lebih rendah dari lowest point-nya itu sekitar $500. Kita bisa ambil kesimpulan ya, teman-teman, kalau $500 itu akan menjadi support psikologisnya si BNB. Sementara di atas itu harusnya $600 sampai 600. Wow, ya, highest-nya sih $633, guys. Once it breaks out, saya pikir ini BNB akan dengan mudah untuk ngetes $672 dan bahkan bisa jadi dia membentuk new all-time high. Karena sejauh ini, teman-teman, kalau kita melihat exposure terhadap token-token yang berhubungan dengan exchange itu lagi lumayan. Bahkan teman-teman sekalian ya, ini FTT sih. Kalau FTT lain lah ya case-nya. At least dia ada reaction yang cenderung positif ya, setelah kemarin dia mengeluarkan artikel bahwa mereka berencana untuk mengganti dana para investornya atau dana para klien tradingnya atau investor di dalam exchange FTX itu dengan imbal insentif up to 110% atau 15%. Ya, saya lupa angka pastinya, teman-teman. Tapi ini pun rebound. Jadi kalau kita ngelihat token-token yang serupa, katakanlah OKB ya, di sini teman-teman sekalian, kalau kalian zoom out dan kalian lihat secara structure, dia juga masih dalam keadaan bullish. Walaupun sempat loh dia kena yang namanya sentimen negatif. Jadi harganya wow turun, but then boom reclaim SNR lagi dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Selain itu ada lagi KCS, teman-teman ya, KuCoin. Di sini juga sama. Kalian ingat sekitar beberapa waktu lalu KuCoin itu sempat kena trouble juga ya, exchange-nya, teman-teman sekalian. Tapi kalau kalian zoom out, well actually kalian bisa lihat bahwa structure-nya pun masih dalam keadaan bullish. Selain itu, ya mungkin BGB ya yang juga nggak kalah banyak ditanyakan sama teman-teman. BGB pun sama ya, dari segi struktur, dari segi trend, it is relatively bullish. Bahkan kalau kita ngeliat saat ini pullback-nya aja bersifat korektif banget, teman-teman. Which means apa? Ya ada possibility dia naik lagi. Kalau misalkan secara Elliott Wave ini udah excess banget ya, udah terlalu panjang rally-nya. Ya wave 1, 2, 3, 4, wah ini udah panjang banget, teman-teman sekalian ya. At the end kita akan melihat adanya koreksi. Cuma 3 pertanyaannya adalah apakah di sini SNR-nya pun sendiri masih bisa mempertahankan gitu ya. Dan kita ngelihat, teman-teman, ini terjadi hampir rata-rata di seluruh token-token exchange. Ya, saya nggak tahu kalau TKO sih kabarnya gimana, teman-teman. Tapi untuk sementara kita ngelihat BNB aja, ini udah cukup baik sekali dari perspektif daily-nya. Jadi kalau teman-teman masih punya BNB, mungkin kalian bisa keep. Kalau kalian nanti ngelihat harga breakout ya, udah start creating higher high, ya sebenarnya nggak ada salahnya sih untuk kalian take profit sebagian gitu ya. Karena mengingat dalam tanda kutip ini adalah high point yang sangat penting dan dijagain harusnya juga ya. Dalam artian di situ harusnya banyak sekali selling order numpuk di atas untuk menekan harga BNB seandainya dia berusaha untuk breakout dari sana. Jadi ada resiko harga bisa mengalami rejection, retracement, dan lain sebagainya. But what if, seperti yang tadi kita bahas, teman-teman, seandainya di momen saat ini ternyata BNB tidak sesuai ekspektasi, yang terjadi dia malah cenderung turun dulu. Gak ada masalah. Jemput fair value gap, jemput area demand, that's it. We gonna buy more atau manfaatkan itu pullback sebagai pemanfaatan untuk kita buy lebih banyak lagi pada BNB. Ya itu sementara sih yang jadi pertimbangan saya, teman-teman sekalian ya. Buat kalian yang believe on BNB secara long term atau jangka panjang ini bisa dimanfaatkan. Karena pada saat bull run harusnya exposure market terhadap exchange itu akan meningkat secara otomatis. Karena mereka akan manfaatkan exchange untuk bertransaksi, sekiranya seperti itu. Nah, dari perspektif hourly-nya bagaimana? Ya, kita ngelihat progres BNB, teman-teman sekalian. Kalau dari perspektif hourly, sebelumnya saya sama teman-teman sempat berpikir, kemarin itu kan kita ngelihat dia create lower low ya.
kemudian naik dengan relatif slow down. Tapi saya bilang sama teman-teman, khususnya untuk BNB, sebisa mungkin jangan di sell short deh. Kenapa? Karena BNB adalah salah satu token yang anti dengan sell short, guys. Kenapa demikian? Kalian kalau mampir ke bagian Binance Futures ya, dan kalian lihat di sebelah kanan atas, itu funding fee-nya selalu dalam keadaan negatif kayaknya, teman-teman. Artinya apa? Selalu dalam keadaan, terakhir sih saya ngecek negatif ya. Jadi kalau holdnya long position, kalian malah dibayar gitu, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngelihat progress kayak gini, ini banyak banget berarti orang yang lagi sell short, guys, di BNB. Why? Maybe they trying to speculate. Mereka coba untuk berspekulasi bahwa ini adalah topnya and time to sell short BNB. Ternyata every time mereka sell short, mereka yang dapat kena ya bisa dibilang kena liquidation atau get wrecked gitu ya. Karena kayak kemarin aja di sini saya bilang sama teman-teman, memang ini tempting untuk kalian ngelakuin sell short once dia breakdown. Break and retest, mungkin kalian bisa sell short. Tapi buat saya pribadi, khususnya karena saya juga trauma ya, dulu pernah berapa kali nge-sell short BNB, it doesn't work, teman-teman. Kenapa? Karena setiap kali kita sell short, ada aja. Kadang-kadang dia tiba-tiba bisa ada launch pad lah, tiba-tiba ada launch pool lah. Di momen itu terjadi, langsung naik kencang, teman-teman ya. Dalam artian sell short, even kalian udah dalam keadaan profit, mau stop loss to break even sekalipun, jadi nggak worth it. Lebih baik apa? Kalian sedikit berspekulasi, cari range supportnya, mungkin lebih enak untuk kalian manfaatin jika kita ngambilnya long position. Nah, ternyata teman-teman, ketika kita expecting adanya retracement, kita malah nggak dapet. Rupanya BNB setelah rising wedge pattern ini malah kecenderungan breakout dan retest bahkan terhadap previous breaker blocknya, dan dari situ kita dapat reaction lagi, dia udah mulai naik lagi. Nah, cuman seperti yang kita lihat, teman-teman, kalau tadi perspektif di time frame daily seperti ini, sebenarnya di hourly-nya saya nggak ngelihat kondisi saat ini itu bisa dikatakan dalam tanda kutip ideal ya untuk dimanfaatkan, kecuali teman-teman tipikal yang agresif. Kalian melihat dari sini, Vin, lu lihat deh, ini tuh sebenarnya ada SNR, bro, ya. SNR ini udah berhasil di breakout. Ya, technically sedang dalam keadaan proses di breakout gitu ya. Karena dalam 30 menit lagi kita akan lihat dia closing dalam keadaan bullish di sini atau dia balik lagi bergerak di bawah. Dan ini sebenarnya sedikit banyak dibantu sama Bitcoin-nya juga ya. Karena kita ngelihat Bitcoin hari ini cenderung turun, tapi korektif itu kita juga udah sampai ke dalam area yang bisa dibilang sebenarnya area point of interest ya, dimana di sini terdapat yang namanya fair value gap, teman-teman sekalian. Fair value gap itu keisi dikit, and then sekarang kita dapetin reaction yang lumayan manis, teman-teman sekalian, di momen S&P 500 yang juga sama-sama dalam keadaan bullish. So technically ini kelihatannya mendorong untuk Bitcoin juga mendapatkan sedikit angin segar, rebound atau recovery dari penurunan yang terjadi selama pergerakan kemarin. Dan ya of course ya, sedikit banyak kalau kita ngelihat karena Bitcoin dominance-nya juga masih dalam keadaan poco-poco pelan-pelan gitu kan setelah kena rejection, ya jadi koin-koin alts yang kayak BNB gini juga bisa dapat kesempatan untuk ngikutin pergerakan si Bitcoin tersebut. So for now, teman-teman sekalian, ya itu yang saya pikirkan, teman-teman. Kita butuh lihat dia closing yang ideal dulu, kalau bisa bahkan di atas trend line-nya atau di atas previous high. Itu bakal ngasih indikasi untuk BNB bergerak cenderung bullish banget setelahnya. And if you guys maybe ya finding opportunity untuk manfaatkan di time frame kecil, katakanlah kalian, gue lihat 15 menit nih, ada setup bagus untuk kalian execute, dan kalian follow the trend, I think that's gonna be a good idea for BNB, guys. Specifically, karena ini adalah koin yang bisa dibilang dijagain banget ya untuk saat ini sih saya ngelihatnya. Jadi selain BNB sendiri, ada TronX ya, yang biasanya dijagain sama ownernya, dan kita lihat TronX juga sama, teman-teman. Dia recovery yang paling cepat setelah kemarin itu sempat ada masalah dengan SEC ya. Ini kan masalah SEC, beres, recovery, gokil ya, gokil banget, teman-teman. Alright, so that's gonna be the update for now untuk BNB. Untuk altcoins berikutnya, saya kembalikan kepada teman-teman lagi, kira-kira request kalian apa untuk altcoins, mana yang menurut kalian menarik, please type di kolom komen, maybe the first comment yang akan saya lihat untuk next altcoins update. Alright, God bless to you all, and I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye-bye, guys.